Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Veronica bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu melalui sarapan rohani STT Paulus Jakarta. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagai firman-Mu, kiranya Kau berkati kami ya Bapa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, nyanyian Jairah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Melalui firman Tuhan ini, saya bertema kerukunan membawa berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya kedamaian, kerukunan, sukacita, dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita tidak mewujudkan hal ini semua dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita bakalan hancur dan tidak berguna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita menerapkan kehidupan kita ke dalam kedamaian, kerukunan, sukacita bagi sesama kita? Kita harus bisa menciptakan kedamaian, kerukunan, dan sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita dan di mana kita berada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita batasi kerukunan hanya dalam komunitas sesama orang seagama dengan kita. Tetapi hendaklah kerukunan itu meluas pada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita dapat dari ayat-ayat ini mengenai kehidupan yang rukun. Yang pertama, hidup rukun itu baik dan indah seperti terdapat dalam ayat 1 di Mazmur 133. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan jika dalam kehidupan kita tidak rukun, selalu mewarnai dengan pertengkaran, maka suasana dalam kehidupan kita bagaikan perang dunia. Situasi seperti ini tidak mengenakan bukan, tetapi kalau hidup kita rukun, maka yang ada adalah keceriaan, sukacita, dan kebahagiaan. Kebenaran yang kedua yaitu hidup rukun itu membawa dampak yang baik kepada sekeliling kita, seperti pada ayat yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini bercerita tentang efek yang mempengaruhi keadaan sekitar kita. Ketika kita hidup rukun, kerukunan selalu membawa dampak yang baik bagi suasana hidup kita, baik dalam keluarga maupun dengan orang lain di sekitar kita. Bagian yang ketiga yaitu hidup rukun itu mengundang berkat Tuhan. Seperti dalam ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, sekecil apapun bibit permusuhan dalam hidup kita, maka itu hanya akan menghalangi berkat yang seharusnya kita terima. Perhatikanlah di sini bahwa Tuhan memerintahkan berkat-Nya untuk datang kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai. Kalau saat ini ada rasa permusuhan di dalam hati kita, ada rasa marah, ada perasaan benci, dendam dan semacamnya, maka mari berdamailah dan ampunilah. Kita perlu untuk mengasihi sama kita, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Hiduplah rukun dan damai, karena di situ ada berkat sukacita yang Tuhan limpahkan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin.